Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hukum tentang gerak. Nama saya Muhammad Iqmal Sofyan, nomor urut absen saya 25, kelas 1B TKJJ, guru, nama dosen Insinyur Kris Kombokau MT. Hukum tentang gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri dapat berubah titik awal posisi benda, titik tempat pengamat atau suatu posisi lain yang dijadikan acuan oleh karena gerak bergantung terhadap titik acuan. Maka gerak bersifat relatif. Secara sederhana, gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi. Ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya disebut dinamika. Pembahasan tentang dinamika akan berhubungan dengan gerak benda dan penyebabnya di mana konsep hukum Newton tentang gerak akan menyertainya. Perlu diketahui bahwa Newton memiliki 3 hukum berbeda dan masing-masing memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya yang bisa dihitung menggunakan rumus. Sir Isaac Newton menemukan teori ini. Ketiga bagian hukum sangat berpengaruh pada gaya suatu benda bergerak. Hukum Newton. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda dibanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, turun massa, dan momen inersia polar atau kutub. Saat resultan gaya yang bekerja pada benda menggunakan komposisi yang sama dengan 0, benda tersebut yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sementara benda yang dari awal bergerak lurus beraturan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap pula. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu alias benda yang bergerak pasti memiliki peraturan. Percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Berdasarkan analisa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hukum Newton 2 berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus, berubah peraturan atau konstan. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut memberikan gaya yang misalnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun gaya yang dihasilkan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi dan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat.
Unsur-unsur Newton ada beberapa seperti gaya, kelajuan, dan kecepatan, dan massa berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.